Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kita akan belajar di sore hari ini ilmu nahu dengan menggunakan metode Al-Munir. Dalam 12 pertemuan, insya Allah kita akan khotamkan satu buku. Em, jadi kita perlu istiqomah 12 pertemuan untuk manfaat seumur hidup. Gitu. Jadi 12 pertemuan itu hanya sebentar dibandingkan seumur hidup kita gitu. Jadi kalau kita tidak sabar sayang sekali gitu. Dan insya Allah free ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ini peserta itu yang masuk dalam grup itu ada 141 yang baru Nanti kalau 24 orang. Jadi nanti kalau pengen mungkin sebagian lain masih ada keperluan tidak apa-apa. gabungan. Kita akan mulai insya Allah belajar metode Al-Munir ini. Ada yang dari nol belum pernah belajar sama sekali. Ada ya insya Allah ya. Nah, kita akan mulai dari nol. eh, Mempelajari ilmu nahu. Saya akan tunjukkan file PowerPoint-nya insya Allah. Suara saya jelas ya kawan akhwat? Jelas Ustadz. Jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kalau yang sudah pernah belajar dengan saya berarti ini eh, ala sabilil murojaah. Ini sekedar untuk murojaah. Berarti ini ala sabili yani ta'rif manhajiyatit ta'lim. Jadi kalau yang sudah mahir berarti di sini untuk mempelajari metodenya. Kalau yang dari nol berarti di sini untuk mempelajari ilmu nahunya dari awal. Nah, insya Allah semuanya ada berkah dan manfaat ya. Saya mau tampilkan dulu filenya, mohon izin sebentar. Tunjukkan dulu, ini ada filenya. Ini. File-file PowerPoint, kemudian buku juga insya Allah akan di-share ya, PDF, kemudian PowerPoint akan di-share. Ya, tapi nanti di grup tidak perlu ditanyakan lagi ya, tinggal ditunggu saja, nanti akan saya share. Gitu. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari sini. Yang speakernya masih terbuka, silahkan ditutup. Kita akan mulai dari al-kalimah. Al-kalimah, nah ini istilah-istilah dasar yang perlu kita ketahui. Ya. Al-kalimatu, ya. Kalimah, saya pindah. Dalam bahasa Indonesia, kalimah itu adalah kata. Kalimah. Kalau al-jumlah itu kalimat. Gitu. Nanti akhwan akhwat yang tidak sempat mencatat karena agak cepat misalnya, insya Allah nanti ada rekaman dan ada filenya. Bisa menyusul ya yang terlewatnya. Jadi kalau kalimah itu kata, kalau jumlah itu kalimat. Ini istilah penting yang harus kita ketahui. Contohnya begini. Contohnya saya mengatakan saya santri baru. Nah, itu dalam bahasa Indonesia saya itu kata, ya kan? Kalau dalam bahasa Arab saya itu kalimah. Gitu. Santri juga kata kalau dalam bahasa kita, bahasa Arab itu kata itu terjemahnya dalam ilmu nahu namanya kalimah. Baru juga kalimah.
Kalau digabung semuanya menjadi dalam bahasa Indonesia ini namanya kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab namanya jumlah. Al-jumlah. Bisa difahami sampai di sini pengertian kalimat dan jumlah? Insya Allah bisa Ustaz. Ya, itu. Sekarang kita ganti ke dalam ungkapan bahasa Arab. Contoh misalnya ana talibun jadid. Saya murid yang baru. Nah, ana ini kalimah. Nah, talib juga kalimah. Jadid juga kalimah. Ya, kalau digabung semuanya, ana talibun jadid itu adalah jumlah. Nah, seperti itu. Nah, eh, kalau demikian, kalimah atau kata dalam bahasa kita itu bahan penyusun jumlah, ya bahan penyusun kalimat sempurna. Maka pembahasannya kita akan berangkat dari kalimah gitu, dari memahami kalimah seperti itu. Nah, kalimah atau kata tadi itu dibagi tiga dalam bahasa Arab. Ada al-ismu isim. Apa itu isim? Nah, isim itu adalah kata atau kalimah yang memiliki makna dan tidak disertai waktu. Jadi tidak ada sudah, tidak ada sedang, tidak ada akan. Misalnya saya mengatakan masjidun, ini isim. Itu saya tidak akan mengatakan sudah masjid, sedang masjid, atau akan masjid itu. Kenapa? Karena masjidun ini kata yang memiliki makna dan tidak disertai waktu. Itu namanya isim. Contoh lagi misalnya kalamun, pulpen. Atau lagi misalnya apa? Baitun, rumah. Gitu. Kita tidak akan mengatakan sudah rumah, sedang rumah, akan rumah. Sudah pulpen, sedang pulpen, akan pulpen. Itu enggak akan. Nah, maka yang model-model seperti ini namanya isim. Ya. Jadi dia memiliki makna dan tidak disertai waktu. Yang kedua kategorinya adalah al-fi'lu. Kalau fi'il, kata atau kalimah yang memiliki makna dan dia disertai waktu. Ada lingkup sudah, sedang, akan. Nah, itu fi'il. Ada sudah, sedang, akan. Contohnya, ya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan kata kerja lah gitu ya. Misalnya jalasa. Jalasa itu artinya telah duduk gitu. Dia ada waktunya. Ya. Ya jelisu berarti sedang duduk gitu. Atau akan duduk gitu. Jadi fi'il itu dia itu selalu ada waktu yang melingkupinya. Yang ketiga harf. Al-harfu atau huruf al-harfu dia itu kata yang tidak memiliki makna mandiri. Jadi huruf itu kata yang harus disandingkan dengan kata yang lain. Apa artinya bi? Dengan Nah, sebetulnya maknanya bi belum bisa kita pastikan kecuali kalau bersanding dengan kata yang lainnya. Bisa maknanya di. Saya mau bilang di masjid, saya bilang bil masjid. Bisa. Bisa maknanya dengan, ya misalnya bil kalami dengan pulpen. Bisa maknanya eh misalnya bi itu demi Allah, billahi. Bisa maknanya dari, misalnya bisa macam-macam makna ada banyak. Nah, supaya kita bisa memastikan maknanya harus dirangkai dulu dengan kata yang lain. Nah, atau contoh yang lain yang mudah seperti wa. Nah, apa artinya wa? Ah, untuk lebih dan demi untuk lebih tahu demi makna ya. detail, kita harus menyandingkan wa ini dengan kata yang lain. Bisa wa artinya bersama.
bisa wa artinya dan, bisa wa artinya demi, bisa wa artinya sedangkan, dan lain-lain. Gitu. Jadi eh, maknanya itu harus kita rangkai, baru kita bisa menentukan maknanya secara pasti. Suara saya putus-putus nggak? Enggak, Ustaz. Aman ya? Bagus, Ustaz. Insya Allah bagus Ustaz. Itu ya. Jadi huruf itu kata yang tidak bisa memiliki makna yang mandiri, dia harus dirangkai dengan kata yang lain, baru kita bisa pahami maknanya secara lebih tegas gitu. Nah, kita sekarang mau ini definisinya definisi menggunakan istilah ilmiah dalam kitab-kitab nahwu ya. Sekarang pakai definisi biasalah pengantar saja. Ah, untuk memudahkan saja, kita boleh mengatakan bahwa isim itu kata benda. Ini mah apa namanya pengantar saja agar memudahkan. Fi'il itu kata kerja. Huruf itu kata sambung. Kira-kira begitu. Nah, contoh isim apa? Contoh isim ada baitun, rumah, dia isim. Contoh lagi ada kitabun, buku. Ada lagi sayaratun, mobil. Itu contoh-contoh isim. Ya. Sedangkan untuk fiil, ini masjidun masih isim. Ta'iratun, pesawat, itu masih juga isim. Nah, kalau untuk fiil, misalnya yakulu, makan. Yakulu, sedang makan. Waktunya waktu saat ini. Misalnya yashrobu, sedang minum. Yatbahu, memasak. Gitu. Yanamu, tidur. Gitu. Kalau huruf seperti wa, kita ambil satu makna saja. Dan fa, kita ambil satu makna. Fa itu kemudian, bi itu dengan. Gitu. Nah, itu isim, fiil, dan huruf. Nah, kita bisa ambil kesimpulannya seperti yang tadi. Jadi kesimpulannya seperti ini. Eh, Kalimah ada tiga. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Bisa difahami, ikhwan akhwat? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Nah, itu kita simpan dulu masalah isim, fiil, dan huruf. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yang cukup penting dalam ilmu nahwu ya, yaitu masalah tentang i'rab. Gitu. Yang tadi kita simpan dulu, kalimah atau kata ada tiga, isim, fiil, huruf kita simpan. Sekarang kita masuk pembahasan bab tentang i'rab. Apa itu i'rab? I'rab itu perubahan akhir kalimah, perubahan akhir kata. Ya, tentu ada penyebabnya. Penyebabnya itu dalam ilmu nahwu namanya amil ya. Amil itu faktor penyebab perubahan kata, nah, perubahan akhir. Itu namanya amil. Nah, ini sangat penting ya dalam bahasa Arab dan ini tidak ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah di negeri kita itu nggak ada. Hanya dalam bahasa Arab. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mengatakan misalnya katakan rumah gitu. Katakanlah rumah gitu ya. Nah, rumah itu ya rumah. Jadi kita tidak akan mengatakan rumahu, rumaha, rumahi gitu kan. Rumah ya rumah. Itu bahasa Indonesia. Dalam bahasa daerah kita pun begitu gitu. Mesti belakangnya itu nggak berubah-ubah gitu.
Sekolah, ya sekolah aja, tidak jadi sekolahu, sekolaha, sekolahi. Gitu kan? Apalagi misalnya semua begitu dalam bahasa kita. Tapi bahasa Arab itu enggak. Yaitu ada perubahan ujungnya. Itu yang namanya i'rab. Nah, hal penting dalam masalah i'rab, istilah yang harus kita ketahui adalah kalimah atau kata yang mengalami perubahan akhir, nah, dinamai dengan mu'rab. Gitu. Jadi kalau i'rab itu perubah konsep tentang perubahan akhir kata, perubahan akhir kalimah. Kalau kalimah yang berubah akhirnya, ujungnya itu namanya mu'rab. Nah, i'rab itu konsep perubahan, kalimah yang berubahnya namanya mu'rab. Sama dengan misalnya kita ini melakukan satu perbuatan, perbuatan, ucapan, ya. Perbuatan, ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, apa itu namanya? Sholat. Lat. Sholat. Orangnya yang melakukannya namanya musolli. Nah itu. Seperti misalnya eh, perbuatan yang dilakukan untuk memperjuangkan agama Allah di medan perang. Apa itu namanya? Jihad bukan. Jihad. Orang Jihad. namanya apa? Muja, Mujahid. jahid. Jihad. Jahid. Gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu gitu. Jadi konsep tentang perjuangan di jalan Allah dalam peperangan itu namanya jihad. Tapi kalau orangnya mujahid. Nah, ini juga sama. Konsep tentang perubahan akhir namanya i'rab. Perubahan akhir kalimah atau perubahan akhir kata namanya i'rab. Nah, kalimahnya yang berubah namanya mu'rab. Itu istilahnya. Sedangkan kalimah yang tidak berubah, dia nggak bisa diotak-atik ujungnya, itu namanya mabni. Gitu. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Tamam? Nah, kita ambil contoh. Mana yang mu'rab, yang berubah ujungnya, mana yang mabni. Belajar baca Arab. Sini ada contoh. Contoh kalimah yang mu'rab dan contoh kalimah yang mabni. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran misalnya. Wallahu, Allahnya dhammah. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah bima ta'amaluna basir. Nah itu Allahu dhammah. Tapi kadang-kadang juga fathah. Innallaha ma'as sabirin. Kadang-kadang juga kasrah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu, Allaha, Allahi. Ya, berarti kata Allah itu mu'rab. Kenapa? Karena ujung-ujungnya berubah. Ujungnya berubah. Nah itu uniknya bahasa Arab gitu ya. Itu yang mungkin membuat kita agak kesulitan di bahasa Arab itu di sisi itunya. Berubah ujungnya. Gitu. Itu contohnya mu'rab. Tadi pahami ya Pak Nahwan? Insya Allah, Ustaz. Kalau yang mabni, ya nggak berubah-ubah. Contoh, yasqutu hadza. Ini jatuh. Hadza. Yara Zaidun hadza. Zaid melihat ini. Marra Zaidun bihadza. Zaid melalui ini. Hadza, hadza, hadza. Ikhwan akhwat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau menemukan kata hadza, ya selalu hadza. Tidak akan berubah. Tapi coba kalau lihat kata Allah, itu berubah-ubah. Allahu, Allaha, Allahi gitu ya. Ya berubah-ubah ya nih. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Dan ada contoh lagi saya coba lihat. Contoh lagi nih. Ulaika ashabul jannah. Ashabul jannati. Kasrah tuh. Surga al-jannati. Lan yadkhulal jannata.
fathah. Lahu jannatum min nakhilin wa a'nab. Jannatun, dhamma. Jannati, al-jannata, jannatun. Tuh. Berarti kata jannah itu berubah-ubah. Ya. Jadi paham ya? Yang mabni, contoh lagi. Ana. Dalam Quran Allah berfirman, wa ana tawwabur rahim. Dan aku adalah tawwab. Zat yang senantiasa menerima taubat. Ar-Rahim yang senantiasa menyayangi. Ana. Di tempat lain, ana uhyi wa umit. Aku yang menghidupkan dan mematikan. Contoh lain, wala ana abidum ma'abattum. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ana. Tidak akan jadi ani, tidak akan jadi anu. Itu tetap ana. Itu namanya mabni. Bisa dipahami ikhwan akhwat, ada mu'rab, ada mabni. Insya Allah. Insyaallah Ustaz. Kesimpulannya dalam bahasa Arab ini, sebahagian kosakata bahasa Arab itu ujungnya berubah-ubah. Itu berarti namanya apa? Mu'rab. Mu'rab. Sebahagian ujungnya tetap tidak berubah. Namanya apa? Mabni. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Jadi jumlah kosakata dalam bahasa Arab itu sekurang-kurangnya 12 juta, kata peneliti. Itu dibagi dua tuh. Ada yang berubah-ubah ujungnya, ada yang nggak berubah-ubah. Nah, kembali ke masalah tadi, masalah kalimah tadi. Nah, jadinya seperti ini. Al-kalimatu, kalimah, ya, ada isim, ada fiil, ada harf. Yang tadi itu. Nah, isim ada yang berubah-ubah ujungnya, namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah-ubah ujungnya, namanya mabni. Fiil ada yang berubah-ubah ujungnya, namanya mu'rab. Ada yang tidak berubah-ubah, namanya mabni. Nah, sedangkan haraf semuanya mabni. Nah, ini tak eh, penting kita mempelajari ilmu nahwu ini mengikuti peta ini. Gitu. Sampai di sini bisa difahami? Ada pertanyaan, ikhwan akhwat? Insya Allah Ustaz masih bisa mengikuti. Oh ya. Nah, Boleh Ustaz. nanti kalau catatnya terlewat, nggak apa-apa. Eh, akan di-share insya Allah ininya. PowerPoint dan PDF-nya. Akan tinggal lihat rekaman lagi sambil lihat PowerPoint-nya. Untuk rekaman saya share setiap hari Rabu ya. Setiap hari Rabu rekaman akan saya share. Jadi mohon tidak menanyakan Ustaz rekaman gitu, enggak. Rabu gitu ya. Nanti Rabu saya share rekaman. File juga insya Allah saya share, jadi tidak perlu khawatir. Lanjut. Sekarang kita akan mulai dari sini. Kalimah ini ya. Kita membahas isim yang mu'rab, yang berubah-ubah ujungnya. Dari sini dulu kita mulai. Kita lihat di sini. Isim yang mu'rab, yang berubah-ubah ujungnya, ada 5 model. Ada 5 kategori. Yang pertama namanya al-ismul mufrad, ya, isim mufrad. Nah, yang kedua namanya al-musanna. Yang ketiga namanya jam'ul mudzakkaris salimu. Yang keempat namanya jam'ul muannatsis salimu. Yang kelima namanya jam'ut taksir. Ada 5 tuh, 5 model. Nah,
Kita akan coba bahas satu demi satu. Kita mulai dari isim yang mufrad dulu. Tamam. Isim mufrad dulu. Dari yang 5 ini kan isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Kita mulai isim mufrad dulu. Nah, apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada makna satu. Gitu. Contoh misalnya kitabun, buku gitu ya. Lalu contoh lagi misalnya sayaratun, mobil. Contohnya, mohon maaf, sebentar saya koreksi dulu ya PowerPoint-nya supaya lebih rapi. Ya, ya kita lanjutkan. Mohon bantuan yang tidak bisa masuk supaya gimana caranya ya? Diminta input ininya aja manual saja apa namanya? eh nomor kode-kodenya gitu. Jadi tidak pakai link. Nah, di situ contoh lagi apa? Nah, di sini. Sayaratun mobil, ada kitabun buku, ada sayaratun mobil tadi ya. Kemudian ada tadi itu muallimun, seorang Ada, guru. ada Kemudian Mujahid tadi. ada lagi sholihatun, wanita sholihah gitu. Nah, itu isim mufrad. Jadi isim mufrad itu isim yang menunjukkan makna satu. Nah, kosakata di sekeliling kita, orang-orang atau benda-benda itu isim mufrad semuanya. Misalnya rumah baitun, pintunya babun, itu satu isim mufrad. Apalagi misalnya jendelanya nafidatun, jendela. Apalagi misalnya masjidun, masjid tadi ada gitu. Maktabun, meja. Itu isim mufrad semua. Bisa difahami. Jadi dia itu memberikan makna satu gitu. Ada pertanyaan? Isim mufrad? Insya Allah paham, Sudah Ustaz. jelas. Ya. Nah, itu kategori pertama. Itu selesai isim mufrad. Sekarang musanna. Kalau Hah? Kita lihat di sini. Insya Musanna itu isim yang menunjukkan dua gitu. Diakhiri dengan dua huruf di belakangnya ani atau aini. Jadi isim mufradnya tinggal kita tambahkan ani atau ain. Contoh, kitabun nih, buku. Kita ganti tanwinnya jadi fathah kitaba, tinggal tambahkan belakangnya ani atau aini. Jadi apa? Kita bani, Tabani, Allah ini. Kitaban. Kita bani, kita kita bani, bani, kita kita bani. baini. Betul. Kitabani, kitabain. Ani, ain. Itu satu contoh. Contoh lagi. Nah, kitab ini isi mufrad kan? Satu gitu. Kalau dua, kitabani, kitabain. Hanya tinggal tambahkan ani atau ain. Solihatun, wanita soleha. Nih, tunnya ganti dulu jadi ta. Kemudian tambahkan ani atau aini. Jadi apa? Solihani, Taknya Solihat, solihatan, 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 solihatani atau solih. solihatan ini. Jadi taknya jangan dibuang. Tetap ada taknya. Solihatani, solihataini. Nah, ya. Waalaikumsalam. Silakan yang baru masuk. Nah,
Contoh lagi, masih di mutsanna. Sayyaratun. Sayyaratunnya jadi fathah dulu, sayyarota. Berarti kalau dua jadi apa? Dua mobil? Saya Sayyarotani, sayyarotani. Sayyarotani, sayyarotaini. Betul. Sayyaratani, sayyarat. Sudah dipahami ya, akhwat? Dua. Insyaallah Ustaz. Sekarang kita coba lihat di Al-Munir ada latihannya. Mungkin saya punya. Cuma dia ditutup jarum, bukan ditutup jarum gitu. Ya, sambil ditutup saja speakernya supaya jernih suaranya. Sebentar. Nah, ini. Sudah kelihatan bukunya? Sudah, Ustaz. Ini latihannya kita kerjakan sama-sama. Kita cari yang mutsanna. Nah, ini mutsanna. Tadi kitabun, kalau dua buku apa? Kitabani. Kitabani, kitabaini. Bait. Kitabaini. Betul. Baitun, rumah. Kalau dua rumah? Baitan. Baitan. Baitaini. 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 Bait. Kalau hilang. Salihun. Kalau dua? Solihani. Solihataini. Solihaini. Kemudian Zalimun. Zolimaini. Soliban. Soliban. Solihatun. Kalau dua? Solihatani. Solihataini. Solihatani. Solihataini. Taubun, baju. Kalau dua baju? Taubani. Taubaini. Saubaini. Bayin. Baini. Paham sampai sini mutsanna ya akhwat? Insyaallah. Suaranya jauh ya Ustaz ya? Suara saya kecil atau gimana? Iya, agak jauh Ustaz. Ya, bagus Ustaz. Jelas. Jelas Pak. Jelas Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Yang agak jauh, mohon maaf ya, memang sudah sampai di sini ininya. Settingannya tidak bisa lebih dari ini. Baik, kita lanjut. Selesai itu masalah mutsanna. Balik lagi, kita kembali lagi ke ini PowerPoint-nya. Nah, Boleh tanya Ustadz, oke, silahkan. kapan kita memakai tani dan taini itu kapan? Tani, taini, ani, aini. Oh ya, ani atau aini itu kapan Ustadz? Nanti di depan. Pokoknya sekarang kita tahu dulu kalau ada ani atau aini belakangnya maka dia itu dua. Ya, coba kita lihat di Quran ya. Ada di surat apa tuh? Surat Al-Balad ya. Alam naj'al lahu apa? Ain. Berarti Aini. Wasyafataini. ada nggak di layar ikhwan akhwat ininya tulisannya? Ada Ustaz.
Alam Dua mata. naj'al lahu ainain. Ainaini dua mata. Walisanau Wasyafatain. ini. Wahadainahun najdain. Najdaini dua jalan. Dan kami tunjukkan pada manusia najdaini dua jalan. Bisa difahami. Insyaallah. Boleh lagi ke sini. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Yang ketiga namanya jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu isim yang menunjukkan banyak. Jadi kalau isim mufrad itu menunjukkan makna satu, hampir semua kosakata di sekeliling kita itu isim mufrad. Karena itu dasarnya menunjukkan satu. Nanti kalau ingin menyatakan dua, kita tinggal tambahkan ani atau aini. Sekarang mau menyatakan banyak, bagaimana? Lebih dari dua. Nah, ada namanya jam'ul mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Itu isim yang menunjukkan kepada banyak, lebih dari dua. Ya. Nah, dari isim mufradnya kita tinggal tambahkan una atau ina. Gitu. Una, ina. Tambahkan seperti itu. Nah, tapi jamak ini untuk isim mufrad, ini maksudnya untuk isim mufrad yang manusia, laki-laki. Gitu. Jadi kalau isim mufradnya orang, laki-laki, kalau kita ingin menyatakan jamak banyak, pakai jamak mudzakkar salim. Kalau benda-benda, itu nanti ada kategori jamak yang tersendiri beda lagi. Kalau perempuan, nanti ada jamak yang kategorinya beda lagi. Gitu. Contoh, untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini contohnya. One sebentar. One sebentar. Contohnya misalnya ini ada. Contohnya misalnya nih. Muallimun, seorang guru, ini isim mufrad. Ya. Dan dia orang kan, bukan benda. Kalau benda nanti jamaknya nggak masuk ke jamak mudzakkar salim. Muallimun, isim mufrad. Mutsananya masih ingat tadi kalau dua gimana? Muallimani. Mu'allimani. Mu'allimaini. Betul. Nah, kalau banyak para guru dari sini tinggal tambahkan una atau ina. Maka dia menjadi Walimuna. una. Mu'allimuna. Nah, Ina. Betul. Mu'alimi. Bisa difahami cara membuatnya. Mu'allimuna. Atau lagi. Mu'allimina. Atau lagi. Kita contoh di sini. Kita bikin. Talibun, seorang murid. Kalau dua orang murid jadi apa? Tolibani. Talibani. Tolibaini. Ini. Nah, kalau banyak dari sini tambahkan una atau ina jadi apa? Tolibatuna. Atau tolibi. Ina. Kita tambahkan Tolibi. atau ina belakang. Belum tampil Ustadz. Gimana? Belum tampil tulisan. Oke. Sebentar. Saya ulang. Nih, sudah kelihatan? Belum.
Masih Sudah, logik ya, Ustaz. Ustaz. Ya, Sudah. kelihatan Ustaz. Kafirun, orang kafir. Kalau dua orang, Kafirani. Kafirani. Kafiraini. Ini ya Allah. kafironi, kafiroini. Kalau orang kafir banyak. Kafiruna, Kafirina. kafirina, Kafirina. kafirin, Iya, kafirina, nah, kafirin. Zalimun, kalau dua orang, zalimani, Zalimaini. Zalimaini. betul. Kalau banyakan, zalimuna, zalimin. Nah, jalisun, orang yang duduk. Kalau dua orang, jalisani, jalisan. jalisaini, Nah, ani, aini ya. Bukan Ya. jalisini, jalisaini. Ani, aini. Itu dua. Kalau banyak, jalisuna, Palestina. una, ina. Cukup lah ya contohnya segini. Itu jamak mudzakkar salim gitu. Jadi kalau isim mufrad itu satu, kalau mutsanna itu dua, kalau jamak mudzakkar salim banyak. Tapi jenis jamak ini untuk isim mufrad yang orang, laki-laki. Kalau benda-benda nanti tidak masuk jamak mudzakkar salim, nanti ada kategori tersendiri. Perempuan ada kategori tersendiri. Sampai di sini ada pertanyaan jamak mudzakkar salim. Saya Ustaz. Benar. Ya, izin bertanya Ustaz. Boleh? Oke. Kapan kita memakai zalimu una dengan zalimi ina? Ya. Itu nanti di depan. Jadi sekarang kita tahu dulu kalau ada una atau ada ina berarti itu jamak mudzakkar salim. Kalau ada ani atau ada aini belakangnya berarti itu musanna gitu. Jadi sekarang kita tahapannya mengetahui jenis isim yang mu'rab yang berubah-ubah ujungnya. Nah, ada lagi tambahan? Saya Ustaz izin bertanya. Gimana? Iya, mohon maaf ini saya coret-coret sedikit Ustaz. Ini yang di Jalisuna ya dan Jalisa ini huruf nun terakhirnya itu kan ada yang kasro, ada yang fathah. Itu enggak ada lagi kemungkinan dhamma Ustaz. Enggak ada. Enggak lah. Musanna itu selalu nunnya kasroh. Ani atau aini. Jamak mudzakkar salim itu selalu nunnya fathah. Una atau ina. Gitu. Gitu ya. Dia enggak ada perubahan jadi dhammah. Gitu. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Banyak. Dua orang. Lanjut. Nah, sekarang berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jamak muannas salim sekarang. Apa itu jamak muannas salim? Isim yang menunjukkan banyak. Nah, kalau jamak muannas salim di belakangnya ada alif ta. Ditambahkan ta. Jamak muannas salim ini itu untuk isim mufrad perempuan, muannas. Baik itu orang perempuannya atau benda yang ada tak marbutohnya. Isim mufradnya yang seperti itu. Secara umum begitu ya. Nanti ketika dijamakkan masuk jamak muannas salim. Contoh. Muslimatun, seorang wanita muslimah. Nah, kita masih tetap musanna itu tetap dipakai. Kalau musannanya muslimatun jadi apa? muslimataini, Muslimatani, muslimataini.
Mutsanna. Nah, untuk jamak muslimatun ini buang dulu tak marbutohnya. Hilangkan. Tinggal ditambahkan alif ta. Gitu. Muslimatun menjadi apa? Muslimatun. Muslimatun. Muslimat. Matu. Muslimin. Muslimatu. Muslimatun. Kasih tanwin ya. Muslimatun. Oh iya. Ketun. Kemudian sayaratun mobil. Kalau dua mobil, Sayyaratani. Sayyarotaini. Sayarotaini. betul. Sayaratani, sayarat. Kalau banyak mobilnya, Sayyaratun. oh, Sayarotun. Ya. dibuang dulu tak marbutoh ini sayaro. Tinggal Ganti. tambahkan alif tak belakangnya. Sayarat. Tuh. Kita ambil latihan di buku Al- ya. Ada bukunya? Kelihatan? Ada. Zalimatun. Kalau dua orang yang zalim, perempuan? Zolimatani. Zalimatani, zalimataini. Banyak? Zolimatun. Nah, Ada harokatnya. ada. Tabibatun, dokter perempuan. Kalau dua orang, Tolibatani. Tolibatun. Nah, kalau banyak, jadi apa tabibatunnya? Tolibatun. Para dokter. Ditambahkan alif ta. Muallimatun, kalau dua orang, Muallimataini. tahu? Muallimatun. Alimatun. Kalau banyak gimana? Muallimatun. Muallimatin. Buratun, kalau dua. Sayurotani. Saburataini. Saburotun. Kalau banyak apa? Seburatun. Saburotun. Saburotun. Saburot. Iya. Saburotat. Dari paham ya? Saburotin. Insyaallah Ustaz. Afwan, Ya. kalau sun jamaknya bagaimana Ustaz? Apa? Suaranya mati saya suaranya kecil. Tak marbut. Syukran. Afwan, jaringan di saya kurang bagus. Bisa diulang lagi pertanyaannya. Ustazatun. Oke. Bentuk jamaknya tadi. Bentuk jamak dari ustazatun. Ustazatun ya ustazatun. Tinggal tambahkan alif ta. Ya. Ustazatun. Ustazatun. Misalnya saya tulis di sini. Ustazatun. Atau saya bikin di kertas kosong. Ustazah. Ini ustazatun, seorang ustazah ya. Berarti ustazah zatani gitu ya Ustaz kalau dua. Karena ustazatani, Ustazataini. Ustazataini. ustazatun. Nah, Ustazatun. bisa difahami, ikhwan akhwat? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. Datanya. Afwan Ustaz, izin. Saya biasa mendengar azatizah. Itu gimana itu Ustaz? Asatidzah itu jamak dari ustadzun, bukan ustadzatun.
Ustadun, kalau banyak asatidah. Bisa difahami? Kalau ustadzatun, jamaknya ustadzatun. Gitu, ustadzat. Nah, itu ya. Ustadz, jadi kalau misalnya menyapa di forum, tadi yang asatiza itu sudah termasuk utazatun ya? Sudah Iya, termasuk kan perempuan? eh iya, itu asalnya dari ustaz kalau jamak asatidah, tapi perempuan juga boleh ada di situ ketika Baik, sudah. Ustadz. Misalnya laki-laki ada 3 orang ustaz, saya bilang asatidah. Boleh nggak ada perempuannya jadi 4 orang, tetap asatidah, nggak apa-apa, boleh. Gitu. Kalau asatid apa Ustaz? Jamak yang lain dari ustadzun sama. Asatid. Suaranya kecil, Ustadz, menjauh. Jamak yang lain dari ustadzun asatid. Nah, jadi ikhwanat boleh bilang asatidah, asatid, boleh. Atau tidak pakai ya asatid. Asatid. Nah, itu. Kalau ustazun bisa nggak ustaz? Ustazuna. Ustadzuna, kalau orang Arab mengungkapkan itu bisa aja. Ya, cuma mungkin saya belum dengar ya. Kita harus tanya ke orang Arab, bisa nggak jadi jamak mudzakkar ustadzuna. Nah, itu. Itu ya. Aktif. Allah. Ya. Syukran ustaz. Ya, afwan. Sekarang masuk ke kategori berikutnya, kategori terakhir yaitu jamak taksir. Nah, jamak taksir itu jamak yang susunan mufradnya itu baik hurufnya atau harokatnya itu berubah. Gitu. Contoh misalnya, contoh kitabun, musanna kitabani, kitabaini, jamaknya kutubun. Lihat di sini berubah. Alifnya jadi hilang, lalu harokatnya berubah. Tuh. Dan ini harus kita hafal. Harus lihat kamus kalau nggak hafal. Gitu. Bisa difahami kawan akhwat jamak taksir. Nah, Ini kitabun, Insyaallah, Ustaz. afwan ustaz, ini kitabun nggak bisa dikasih waw nun ya, kitabuna nggak bisa nggak ya. bisa. Kalau una ini itu kan untuk orang laki-laki. Nah itu. Oh iya, syukran ustaz. Barakallah. Nah ini kesimpulannya. Jadi isim ya yang berubah akhirnya isim mu'rab ada 5. Ada isim mufrad, ada mutsanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Ini kesimpulannya. Jadi isim mufrad dan jamak taksir yang paling bawah, paling atas, paling bawah itu enggak ada ciri khasnya. Isim mufrad menunjukkan satu, jamak taksir menunjukkan banyak. Tinggal lihat terjemah, lihat kamus, lihat terjemah. Gitu. Kalau musanna bisa kita identifikasikan. Belakangnya ada ani atau aini. Berarti musanna. Kalau jamak mudzakkar belakangnya ada una atau ina. Berarti jamak mudzakkar. Kalau jamak muannas belakangnya ada lifta. Jamak muannas. Nah, yang enggak ada ciri khasnya itu antara isim mufrad atau jamak taksir, tinggal lihat terjemahnya atau lihat kamus. Gitu. Jamak itu banyak, kalau mufrad itu satu. Gitu. Contoh ya. Rufufun, rak-rak buku, jenis isim apa? Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Taksir, Ustaz. Betul. Dia bukan musanna karena tidak ada ani atau aini belakangnya. Dia bukan jamak mudzakkar salim karena tidak ada una atau ina belakangnya. Dia bukan jamak muannas salim karena nggak ada alif ta belakangnya. Kemungkinannya antara isim mufrad atau jamak taksir. Nah, sedangkan di sini terjemahnya rak-rak, berarti banyak. Banyak itu berarti jamak.
Oh, berarti itu jamak taksir, bukan isim mufrad. Bisa dipahami cara identifikasinya? Bisa. Insya Allah. Nah, contoh lagi. Itu jamak taksir ya. Afwan, saya perbaiki dulu sedikit. Ini dia. Ini apa nih? Tobibatun. Jenis apa? Jamak muannas salim. Muannas salim. Mu'annas salim. Betul. Mu'annas Lihat salim. ujungnya. Ada tamar buto. Dan tak marbutoh. Maftuhah Ada yang tak. Iya, ada taknya. ada alif tak. Maftuhah. Ya. Lagi. Ini Tak, jawab tak maftuhah boleh dibilang tak tanis nggak Ustaz? bisa. Tak marbutoh Bisa. juga tak tanis sama. Tak Ya Ustaz. maftuhah, tak marbutoh sama-sama tak tanis. Tanis. Muhandisani. Jenis apa tuh? Sana. Sana ada ani. Ani. Berarti ini Musana muzakkar. bukan musana muzakkar. Musana itu yang ini. Musana aja. Iya. Orang berarti kan jangan buka. Lagi ya. Musana. Lagi. Mu'annas. Najihina. Jenis apa nih? Muzakkar Salim. Jamak muzakkar salim. Muzakkar salim. Ada ina. Ada ina. Ngomong udah jawab. Gitu. Ini aku yang bukain. Ini taruhan wae. Coba sekarang satu orang. Siapa yang mau coba? Saya Ustaz. Ada Bu Is. Coba nih. Sebentar. Talajatun kulkas. Isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Jadi maknanya satu kulkas. Tidak ada ani aini, tidak ada una ina, tidak ada lifta, bukan jamak taksir juga dia satu. Betul. Dia isim mufrad. Ada lagi yang lain yang mau coba? Saya Ustaz, insya Allah. Ada Bu Dea ya. Bu Aneng. Bu Aneng. Bu Aneng. Bu Aneng. Dulu Ustaz. Alhamdulillah sebentar ya. Darajatun sepeda. Isim apa? Isim mufrad Ustaz. Betul isim mufrad. Satu aja. Gitu. Iya. Tidak ada ani aini, tidak ada una ina, tidak ada lifta, bukan jamak juga. Isim mufrad. Gitu. Lagi. Saya mau coba lagi. Sekarang Ustaz. Bu Aning ya. Saya Ustaz. Ada Ukti Cindy ya. Iya. Bu Cindy ya. Jannatun. Jamak taksir. Apa jamak taksir? Ada alif tak belakangnya ini. Jamak mana salim tadi? Jamak mana salim. Kan ada alif tak juga sama jamak. Cuma ada ciri khasnya. Bisa dipahami? Gitu. Jamak mana salim. Ada lagi? Coba. Saya Ustaz. Ada Bu Nadia. Sebentar. Ainani. Jenis apa?
Ainani Nah, jenis suaranya tidak terdengar. Afwan, mungkin jaringan di saya kurang bagus. Jenis isim apa ini? Ainani. Kita bareng-bareng. Ya, dia Musanna. betul. Afwan, jaringan kurang bagus. Lanjut, kita sama-sama lagi. Al-muhandisina, jenis apa ini? Jamak muzakkar salim. Mudzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Ada ina. Lihat, kalau musanna itu nunnya kasrah, aini. Kalau ini ina, nunnya fathah. Ini jamak muzakkar salim. Para arsitek. Lagi. Sirajun, lampu. Isim apa? Mufrad. Mufrad. Ya, betul. Oke. Maktabatun. Siapa? Jamak muannas salim. Jamak muzakkar. Hah? Jamak apa? Muannas salim. Nah, Jamak muannas salim. Jamak muannas salim. alif taknya. Nah. Lagi. Al-munafiquna. Jamak muzakkar Jamak salim. muzakkar salim. Ada Ada una. Ya. Gitu. Lagi. Yadaini, dua tangan. Musanna. Nah, Ada aini. Musanna. Lagi. Adzanun. Jamak taksir. Jamak taksir. jamak taksir. Gitu. Lagi. Terakhir nih. Kita bareng-bareng. Baitani, jenis apa? Musanna. Baitani musanna. Qalamun. Mufrad. Mufrad. Mujahidina. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Musafiratu. Jamak muannas salim. Muannas salim. Muallimun. Mufrad. God. Buyutun, rumah-rumah. Jamak taksir. Jamak taksir. Taksir. Kutubun, kitab-kitab. Jamak Taksir. Hurufun, kamar-kamar. Jamak taksir. Solihatani. Musanna. Muannas salim. Terus lagi ustadzaini. Musanna. Nah. Lagi. Satu halaman lagi. Jannatun. Jamak muannas salim. Muannas salim, ada alif ta. Sa'atun. Mufrad. Mufrad. Salihaini. Sanna, ada aini. Tuhufun, koran-koran. Jamak taksir. Taksir, banyak tidak ada. Alihatun, sembahan. Jamak taksir. Betul, jamak taksir. Ainani. Musanna. Nah, ada ani belakangnya. Syafataini. Nah, ada aini. Walidani. Nah, ada ani. Anfusun, jiwa-jiwa. Jamak taksir. Taksir. Kemudian alsinatun, lidah. Jamak taksir. Taksir. Jadi kesimpulannya kalimah ada 3, isim, fi'il, harfu.
Isim ada yang mu'rab berubah akhirnya, ada yang tidak berubah akhirnya. Kemudian fi'il juga sama, ada yang mu'rab, ada yang mabni, sedangkan harf semuanya mabni. Nah, kita mulai tadi dari isim yang berubah akhirnya, isim mu'rab. Dia ada 5 kategori, ada isim mufrad, mutsanna, jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Sampai di sini ada pertanyaan ikhwan akhwat. Paham semuanya? Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau jamak muzakkar salim itu untuk manusia ya Ustaz? Iya, isim mufradnya itu manusia laki-laki, orang laki-laki. Zaidun, Ya. ya namanya Zaid. Nanti bisa jamak mudzakkar salim. Seumpama di kelas ada 3 orang Zaid, Zaiduna, Zaidina. Atau Nanti kalau laki-laki, talibun, murid, talibuna, talibina, dan seterusnya. ya kalau benda-benda baru dia masuk bisa ke jamak muannas salim sama ke jamak taksir gitu. Iya. Kalau jamaknya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya. Jamak taksir itu berarti tidak ada bentuk mufradnya Ustaz. Ya, tidak ada, tidak bisa kita langsung prediksikan. Betul, nggak bisa kita kira-kirakan. Itu ujungnya dikasih apa gitu, nggak ada. Ya itu harus hafal. Kita hafal atau lihat kamus gitu. Artinya bentuk mufrad sama musannahnya tidak ada atau tidak jelas ya? Mufradnya jelas. Ada mufradnya. Musannahnya tinggal tambahkan ani atau aini. Tapi si mufrad ini ketika dijamak taksirkan, kita nggak bisa prediksikan jamaknya bentuknya gimana. Harus lihat kamus. Oh. Seperti itu. Syukran Ustaz. Ada lagi tanyaan? Nah, baik. Kalau tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, rekaman akan saya upload setiap Rabu. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Kemudian file-file insya Allah akan saya share. Mohon bersabar saja menunggu kalau belum di-share. Itu saja, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang berkah manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.